Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan terbaik bagi umat manusia yang telah mengajarkan kita arti kebersihan, kesucian, dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang syali dan syalihah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian penting dari fikih, yaitu tayamum. Tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti air ketika kita tidak dapat berwudu atau mandi wajib. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tindakan ini menunjukkan kemudahan dan kasih sayang Allah kepada umatnya dalam menjalankan ibadah. Meskipun tidak menggunakan air, tayamum tetap memiliki nilai kesucian yang sama untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, sehingga seseorang dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Proses tayamum juga mengajarkan nilai kebersihan, kesederhanaan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dengan tayamum, umat Islam tetap dapat menjaga kesucian diri dan melaksanakan kewajiban ibadah meskipun dalam keadaan terbatas. Tayamum tidak sah apabila air sebenarnya tersedia dan dapat digunakan tanpa menimbulkan bahaya. Misalnya, seseorang berada di tempat yang ada air, tetapi ia enggan menggunakannya hanya karena malas atau ingin mencari kemudahan, maka tayamumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, jika seseorang masih mampu menggunakan air meskipun sedang sakit ringan, dan air tersebut tidak membahayakan kesehatannya, maka ia tetap wajib berwudu atau mandi wajib. Tayamum juga tidak boleh dilakukan bila cuaca dingin dapat diatasi dengan cara lain, seperti memanaskan air atau mencari tempat yang lebih hangat. Dengan kata lain, tayamum hanya diperbolehkan jika benar-benar tidak ada air, atau jika penggunaan air dapat membahayakan diri dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Tayamum memiliki beberapa syarat agar pelaksanaannya sah dan diterima sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Pertama, telah masuk waktu sholat, artinya tayamum dilakukan setelah waktu ibadah tiba. Kedua, tidak adanya air atau tidak dapat menggunakan air karena alasan syar'i, seperti sakit atau bahaya. Ketiga, menggunakan debu atau tanah yang suci, bukan yang bercampur dengan najis. Keempat, mengetahui arah kiblat dan niat untuk beribadah, karena tayamum harus disertai niat dalam hati untuk mengangkat hadas. Kelima, bagian tubuh yang diusap harus bersih dari najis, agar tayamum menjadi sah. Keenam, tayamum dilakukan sesuai urutan, yaitu menepuk tangan pada debu suci, mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa tayamum bukan sekadar menggantikan air, tetapi juga wujud ketaatan dan tayamum memiliki beberapa rukun yang harus dilakukan agar sah sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Rukun tayamum ada 4. Pertama, niat, yaitu keinginan dalam hati untuk bersuci dengan tayamum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini cukup diucapkan dalam hati sebelum memulai. Kedua, mengusap wajah dengan debu yang suci, debu diusap merata ke seluruh bagian wajah seperti ketika berwudu. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci. Usapan dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, dengan memastikan debu mengenai seluruh bagian tangan. Keempat, tertib, yaitu melakukan urutan tayamum sesuai ketentuannya, dimulai dari niat, mengusap wajah, lalu mengusap tangan. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka tayamumnya tidak sah. Pelaksanaan tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, niat dalam hati untuk bertayamum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu suci, lalu menepuk perlahan agar tidak terlalu banyak debu. Ketiga, mengusap wajah secara merata dengan kedua tangan. Keempat, meletakkan kembali tangan pada debu lalu mengusap tangan kanan hingga siku, dilanjutkan mengusap tangan kiri hingga siku. Terakhir, tertib, yaitu melaksanakan urutan dengan benar. Dengan demikian tayamum sah dan dapat menggantikan wudhu atau mandi wajib. Tayamum dapat batal atau tidak berlaku lagi apabila terjadi beberapa hal tertentu. Pertama, semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin, tidur nyenyak, atau hilang kesadaran. Kedua, jika sudah tersedia air, maka tayamum tidak sah lagi karena fungsi tayamum hanya sebagai pengganti wudhu saat tidak ada air. Ketiga, jika penyebab dibolehkannya tayamum sudah hilang,
misalnya karena sebelumnya sakit dan tidak boleh terkena air, namun kini sudah sembuh. Keempat, menyentuh atau terkena najis yang belum disucikan juga dapat membatalkan kesucian tayamum. Oleh karena itu, setelah tayamum batal, seseorang wajib berwudu atau bertayamum kembali sebelum melaksanakan ibadah.